Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekondari itu ya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Pak Siap. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, buku-buku yang lain juga, banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiyah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiyah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Hafid ya Rafiq ya Mu'id ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islamku Keren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan karunia dan juga keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya semata-mata dari keberkatannya itu kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini, yakni di bulan Ramadan. Semoga pemirsa dimanapun yang menyaksikan pada program ini mendapatkan karunia dan juga keberkatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir dan juga maksimal dan juga untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah program dari Islamku Keren telah menyajikan salah satu program Darah Subuh, dan di mana para narasumber akan menyampaikan berbagai materi ataupun tema yang telah ditentukan, yang telah dipilih, yang akan dibahas pada Daras pagi ini. Dan insya Allah pada Daras ini saya diberikan amanat untuk menyampaikan tema berkenaan dengan salah satu sifat Tuhan, yakni sifat Al-Hayyu. Nah, berkenaan dengan salah satu sifat ini, saya yakin pemirsa yang menyaksikan sudah banyak mendengar ataupun banyak mendapatkan cerita di mana sifat-sifat Tuhan ini disampaikan. Nah, apabila pemirsa di rumah yang menyaksikan ini melihat ataupun membuka Al-Quran, pemirsa di rumah dapat mendapati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-Quran. Biasanya ada di lembar-lembar awal ataupun di lembar akhir di dalam Al-Quran. Nah, di dalam sifat-sifat tersebut biasa kita kenal sebagai Asmaul Husna, yang mana jumlahnya ada 99 di dalam Al-Quran itu. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekedar nama belaka ataupun hanya nama saja berkenaan dengan nama sifat. Akan tetapi inilah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, yakni eksistensi dari wujud Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, dengan sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa taala ingin ataupun menghendaki supaya manusia itu dapat mengenalnya, dapat mengenal Sang Pencipta. Nah, dengan cara sifat-sifat ini, dan salah satu caranya adalah mengetahui apa makna dan juga makna dan juga arti dari sifat-sifat itu. Nah, caranya adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanifestasikan ataupun mewujudkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini di dalam diri kita tentunya, supaya kita dapat mengenal apa itu sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa sebagai contoh untuk membuktikan bahwa keberadaan ataupun eksistensi dari wujud Allah Subhanahu wa taala itu ada di muka bumi ini. Nah, kita bisa lihat di dalam surah Al-Fatihah berkenaan dengan 4 sifat utama, yakni Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Maliki Yaumiddin. Nah, 4 sifat itu merupakan 4 pilar utama untuk membuktikan adanya wujud Tuhan ataupun eksistensi bahwa Tuhan itu ada di muka bumi ini. Nah, lalu berkenaan dengan materi yang saya bahas, yakni sifat Al-Hayyu dalam salah satu Asmaul Husna yang tadi ada 99 yang bisa dijumpai di dalam Al-Quran, yakni sifat Al-Hayyu ini yakni adalah sifat Allah yang maha hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, pemirsa. Nah, kita bisa jumpai di dalam Al-Quran berkenaan dengan sifat Al-Hayyu ini, yakni di dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Nah, itulah salah satu bukti untuk menunjukkan keberadaan dari eksistensi Tuhan berkenaan dengan sifat Al-Hayyu, yang artinya adalah bahwa dan bertawakallah kepada Dia yang maha hidup, yang kekal. Nah, yang tidak mati, di sana disebutkan yang tidak mati, dan sanjunglah Dia dengan pujiannya. Nah, di dalam ayat tadi disebutkan bahwa la yamutu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak mati. Di sana disebutkan wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah kepada Dia yang maha hidup, tidak mati. La yamutu, tidak mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hidup dan juga ada. Nah, itulah bagaimana sifat dari Al-Hayyu ini disebutkan di dalam surah ini.
Nah, kemudian lanjut lagi, sifat Al-Hayyu ini sangat jelas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan juga hidup. Maksudnya adalah bahwa selain dari sifat-sifat yang membuktikan berkenaan dengan keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat ini juga menunjukkan bahwa dari ayat tadi Allah Subhanahu wa taala itu hidup dari dulu, sekarang, dan hingga akan datang nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap hidup. Nah, itulah Tuhan yang hendaknya kita sembah. Nah, apabila kita melihat dari Asmaul Husna ataupun sifat-sifat lain dari Allah Subhanahu wa taala, pemirsa akan mendapati berkenaan dengan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang mana merupakan sinonim ataupun persamaan dari sifat Al-Hayyu, yakni biasa kita dengar dengan sifat Baka. Artinya adalah kekal dan tidak mati. Nah, dengan dua sifat ini, yakni sifat Al-Hayyu dan juga sifat Baka ini, apabila pemirsa perhatikan dan juga renungkan bahwa dua sifat ini saling memenuhi satu sama lain dan juga dapat mensupport satu sama lain berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti ditunjukkan dengan sifat Al-Hayyu dan juga sifat Bakanya itu adalah Dia yang Maha Hidup kekal. Itulah salah satu sifat Baka yang mana merupakan sinonim dari sifat Hayyu yang menjadi support ataupun dukungan dan juga bukti bahwa dengan sifat Al-Hayyu dan juga sifat Baka ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Maha Hidup, Dia Maha Hidup kekal dan tidak mati. Nah, kemudian berkenaan dengan Tuhan yang dimana umat Islam, agama Islam tawarkan ataupun berikan sebagai salah satu bukti keberadaan akan Tuhan yang dijelaskan oleh umat Islam ataupun agama Islam, dan Islam ini salah satu agama dan hanya satu-satunya agama yang menerangkan secara sempurna, secara utuh berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan. Nah, Tuhan agama Islam inilah yang Tuhan yang hidup, yang dapat mendengar, yang dapat melihat, dan juga bahkan melihat sampai ke dalam hati manusia, sampai ke dalam hati kita dapat melihat Tuhan. Karena Tuhan kita memang Tuhan yang hidup, berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang mati. Apabila Tuhan kita yang hidup, yang dapat mendengar, Dia akan mendengar kita, akan mendengar apa keluh kesah kita, sebagaimana pemirsa bisa lihat ataupun bisa jumpai dalam Quran Surah Al-Baqarah, yang mana di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-186 itu menunjukkan bahwa Tuhan, yakni Tuhan agama Islam, yakni Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Dia itu hidup, Dia itu Maha mendengar, Dia Maha melihat. Nah, salah satunya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang menunjukkan bahwa Tuhan kita ini hidup dan juga mendengar. Saya bacakan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, itulah ayat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 tadi, yang artinya bahwa Dia, yakni Tuhan ini, dan apabila hamba-hambaku, di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya berkenaan dengan aku kepada engkau, katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini dekat dan aku mengabulkan. Di situ menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mendengar apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya, oleh makhluk-makhluknya apabila ia berdoa, dan aku akan kabulkan doa-doa mereka, doa-doa ia apabila ia berdoa kepadaku. Tentunya ada syarat, di sana disebutkan salah satu syaratnya bagaimana, di situ disebutkan syaratnya adalah supaya, akan tetapi di dalam ayat itu berkenaan dengan syaratnya itu hendaknya mereka itu menyambut seruanku. Nah, itulah salah satu syarat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ataupun mendengar doa-doa dari para hambanya, dari makhluk-makhluknya apabila ia berdoa. Dan tentunya harus dipenuhi juga syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, syarat-syarat tentu sangat banyak bisa kita jumpai di dalam Al-Quran, yakni perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, itulah kita harus menjalankan ataupun kita harus berjalan sesuai dengan jalan ataupun petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar, dia itu hidup, mendengar dan juga mengabulkan doa-doa kita. Nah, dengan kita memenuhi ataupun syarat-syarat itu terpenuhi, doa-doa kita akan terkabul dan menunjukkan, dan dengan terkabulnya doa itu keimanan kita semakin kuat, menunjukkan bahwa kita menyembah Allah yang hidup, yang mana doa-doa kita ketika kita berkeluh kesah itu didengar. Nah, dengan itu membuktikan dan juga menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Seperti tadi yang saya sampaikan berkenaan dengan pengabulan doa, yang mana dia ini maha mendengar, mengabulkan doa-doa orang-orang apabila ia berdoa. Namun sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dia maha mendengar, maha melihat, maha hidup, berbeda tentunya dengan sifat-sifat manusia. Nah, seperti kita kalau mendengar tentu harus menggunakan telinga, kemudian juga melihat harus menggunakan mata kita. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, bahwa dia itu mendengar memang bukan dengan cara seperti kita, cara mendengar kita. Nah, tetapi dia itu membuktikan ada itu dengan mengabulkan doa-doa kita itu. Nah, itulah sifat maha mendengar yang mana membuktikan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup. Nah, pemirsa bisa korek lagi ataupun bisa kaji lagi lebih dalam berkenaan dengan sifat Al-Hayyu ini di dalam Al-Quran, baca di dalam Quran tafsir kita juga banyak untuk materi-materi berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sehingga dengan kita membaca ataupun mengkaji lebih dalam lagi berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, wujud eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, sehingga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin kuat dan juga kita semakin yakin berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya salah satu syarat dikabulkannya sebuah doa itu adalah dengan salah satunya adalah dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dia maha kuat, maha bijaksana, dia maha mendengar, dia maha melihat, dan juga dia maha mengabulkan doa, sehingga dengan keimanan, pemahaman kita yang lebih mendalam berkenaan dengan sifat Tuhan, keimanan kita semakin meningkat. Nah, oleh karena itu di akhir semoga sangat penting bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan dimanapun berada, pemirsa Islamku Keren yang dimanapun berada, apabila bapak-bapak, ibu-ibu mendengar ataupun melihat bapak-bapak, ibu-ibu menyaksikan sendiri bagaimana doa-doa itu terkabul, itu salah satu adalah wujud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup. Sifat tadi yakni Al-Hayyu. Nah, semoga di akhir ini karena sangat penting bagi kita untuk memahami ataupun mempelajari berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan dan untuk menyembah Tuhan yang hidup, yang mana agama Islam telah tawarkan tadi, Tuhan yang maha hidup. Karena apalah artinya apabila kita menyembah Tuhan yang tidak hidup, bahkan tidak bisa mendengar. Untuk apa keluh kisah kita sampaikan sementara dia sendiri tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, dengan solusi yang Islam tawarkan berkenaan dengan Tuhan yang seutuhnya disampaikan berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan yang dijelaskan tadi secara lengkap, secara rinci, kita dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin, dan sehingga doa-doa kita pun akan diterima. Dan juga penting bagi kita untuk memahami berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan yang lain tentunya, yang di dalam Asmaul Husna itu. Sehingga dengan kita memahami sifat-sifat itu, makna dan dari sifat-sifat itu juga keimanan kita semakin teguh dan yakin kepada eksistensi ataupun adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemirsa di rumah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, dan juga mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan ilmunya untuk terus
belajar, memahami, dan juga memaknai apa itu dari sifat-sifat Tuhan Asmaul Husna. Semoga Bapak-bapak Ibu sekalian di rumah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan puasa ini, diberikan berkahnya, diberikan maghfirat, dan juga diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.